Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Arif Fadullah selaku peserta Latsar Angkatan 11 CPNS Puslatbang KDOD dengan NDH 06. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi komitmen mutu. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu review materi komitmen mutu. Apa itu mutu? Nah, mutu itu lebih dari suatu nilai atau keadaan, baik itu suatu produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan yang mencapai standar atau bahkan melebihi ekspektasi dari standar yang ditetapkan. Kemudian ada dua perspektif dalam mendefinisikan mutu, yaitu perspektif dari sisi pemberi layanan atau produsen, di mana kualitas layanan dikaitkan dengan standar layanan dan biaya. Yang kedua, perspektif dari pengguna layanan, di mana kualitas layanan dikaitkan dengan layanan yang dirasakan dengan konsumen, dengan harga yang dikeluarkannya. Dari sini kita melihat bahwa kualitas layanan sektor publik yang baik dapat tercipta jika terjadi kesesuaian antara perspektif produsen dan perspektif konsumen. Ekspektasi dengan realita yang disebut dengan kesesuaian untuk digunakan atau fitness for consumer use. Nah, kemudian fitness for consumer use suatu layanan sektor publik itu tidak terjadi hanya kebetulan, melainkan datang dari siklus peningkatan proses layanan yang berkesinambungan melalui konsep salah satunya itu PDCA. Planning adalah tahapan dalam menetapkan target atau sasaran yang ingin dicapai. Kemudian do yaitu dalam melaksanakan planning kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, check artinya mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan yang telah kita kerjakan itu sesuai dengan target atau sasaran enggak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah artinya menindaklanjuti atau mengevaluasi secara total, tidak hanya pada planning, tapi juga melakukan evaluasi pada target dan sasaran apa saja yang masih perlu diperbaiki. Nah, keberhasilan dalam melaksanakan siklus ini ya pada layanan sektor publik itu sangat tergantung dari peran kita sebagai ASN untuk mau sungguh-sungguh menjalankan komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Yaitu komitmen pada diri sendiri untuk ikut serta menjaga mutu kerja individu kita dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Oleh karena itu, pada poin kedua ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana merefleksikan dan menginternalisasikan nilai-nilai komitmen mutu dalam diri seorang ASN. Yang pertama, ASN harus menyadari bahwa setiap kegiatan dan layanan yang dikerjakan harus berfokus pada efektivitas dan efisiensi layanan, inovasi, dan selalu berorientasi pada mutu. Yang kedua, ASN harus bisa mengubah mindset bahwa orientasi kerja yang dilakukan itu bukan hanya sekedar rutinitas semata, melainkan juga berorientasi pada layanan yang bermutu dengan hasil yang optimal. Dan yang ketiga, ASN harus dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi dalam setiap kegiatan dan pekerjaannya. Kemudian ASN harus punya sense of quality atau semangat belajar tinggi agar cepat adaptif dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan kerja. Dan terakhir menurut saya adalah ASN harus memiliki cara berpikir alternatif untuk menyelesaikan persoalan pada bidang kerjanya. Berikutnya, poin terakhir tentang rencana aksi apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN, utamanya dosen, untuk dapat menerapkan perilaku komitmen mutu. Yang pertama, terkait dengan efektivitas layanan ya. Misalnya kita selalu menyusun kegiatan harian apa yang akan kita lakukan sebelum datang ke kantor. Kemudian yang kedua, sebelum masuk kelas untuk proses PBM, ya usahakan dosen itu harus melakukan persiapan yang matang terkait efektivitas layanan mengajar, seperti mempersiapkan RPS, media pembelajaran, metode belajar yang digunakan, dan proses evaluasinya itu seperti apa. Kemudian terkait efisiensi layanan ya, efisiensi layanan itu adalah manajemen waktu kita, bagaimana datang dan pulang dari kantor tepat waktu, kemudian mengajar sesuai jumlah SKS, tidak korupsi waktu. Atau juga misalnya dalam mengelola jurnal di jurusan misalnya, yang bertugas sebagai editor ya hanya orang-orang yang mau bekerja, bukan semua dosen atau teknik dijadikan direksi, tapi hanya 1-2 orang atau segelintir saja yang mengerjakan. Nah, itu tidak efisien jadinya kan. Kemudian berikutnya terkait inovasi, yaitu dosen terus aktif melakukan inovasi penelitian dan pengabdian yang hasil penelitiannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian terakhir terkait dengan orientasi mutu,
yaitu dimana hasil penelitian atau pengabdian yang kita selesai laksanakan itu kita coba publikasikan, baik itu di jurnal nasional atau internasional yang terakreditasi, sehingga memberikan dampak positif ya dalam peningkatan mutu kita sebagai dosen dan mutu program studi kita dalam akreditasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika jurnal harian saya masih terdapat kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.